lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Bagaimana kalau saya sebagai murid perguruan belum menjalankan amalan-amalan sepenuhnya yang diajarkan perguruan, okay? Maksudnya bacaannya sholat, okay? Niatnya, zikirnya. Kadang saya pakai yang diajarkan, mungkin yang diajarkan secara syariat. Nah, ini mungkin tadi karena baru menjadi murid jadi belum paham ya. Kita harus paham ya, sholat ada dua jenis, sholat zahir dan sholat batin. Sholat zahir, sholat wajib 5 waktu, tidak ada yang dirubah ya. Nggak, tolong diperhatikan ya, sholat 5 waktu tidak ada yang boleh dirubah ya, karena itu ajaran Rasulullah dan harus dikerjakan, wajib hukumnya. Itu sholat zahir, badan jasmani nih. Nah, saya ulang lagi nih, badan jasmani mempunyai kewajiban untuk ibadah sholat wajib 5 waktu ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tidak boleh dirubah, wajib dijalankan ya. Bacaannya tidak ada yang boleh dirubah, semua jalankan seperti syariat. Kalau yang diajarkan perguruan, sholatnya batinnya. Nah, kita mempunyai ruh itu perlu ibadah juga gitu loh. Makanya diajarkan sholatul daim. Jadi bagaimana, paham ya? Nah, seperti itu. Jangan mengira bahwa perguruan merubah-rubah bacaan sholat 5 waktu. Tidak ya. 5 waktu yaitu ranahnya syariat ya. Ranah syariat ya, jalani seperti syariat, enggak ada yang dirubah. Dan perguruan tidak merubah, tidak melarang ya. Justru perguruan menganjurkan untuk lebih giat lagi, lebih tekun, lebih istiqomah setelah belajar di perguruan, karena sudah mengenal ilmu, kenal diri gitu loh. Terus niat zikir ya, di sini perlu saya terangkan lagi. Zikir itu sama seperti orang syariat, tidak ada yang berubah ya. Mungkin ada tambahan dari sisi ibadah rohani, mungkin zikir hati ya. Terus sholatul daim ya, itu kan belum diajarkan. Kalau zikir seperti setelah sholat wajib 5 waktu ya sama semua, gak ada yang dirubah, jalani aja, ndak apa-apa ya. Bagaimana, paham ya Bapak, Ibu, dan adik-adik? Jadi bagaimana setelah murid dijelaskan dengan video ini belum menjalankan amalan-amalan sepenuhnya ya, yaitu proses sebagai murid. Bagaimana murid itu belajar dengan baik dan benar ya. Kalau sudah belajar baik dan benar, maka akan mengerti pentingnya ibadah, bahwa ibadah itu hukumnya wajib ya, ibadah. Karena dengan ibadah itu tanda kita bersyukur ya. Kita sudah diberi yang namanya amanah. Amanah di mana? Sudah sering diajarkan. Yang paling nyata di nafas. Dengan nafas kita dihidupkan. Dengan dihidupkan kita bisa menikmati yang namanya pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak bisa bersyukur, belum bisa ibadah, ya perbanyak lagi belajar.
Jangan sampai dikatakan sebagai hamba Allah yang kufur nikmat. Nah, ya. Jadi ini kembali ke kesadaran murid masing-masing. Hidup kok ndak ada syukurnya sama Allah kan berarti dihidupkan tidak tahu terima kasih. Nah, seperti itu bagaimana di hadapan Allah? Ya, coba ditafakuri masing-masing. Seperti itu penjelasan dari saya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya. Tanpa iklan ya, lanjut terus. Sholat daim itu seringkali terputus saat saya menangis ketika teringat dosa. Bagaimana kelanjutan sholat daim saya? Nah, ini pertanyaannya saya ambil poinnya ya, Bapak Ibu dan adik-adik, supaya tidak terlalu panjang tulisannya. Jadi ketika kita sholatul daim, lalu kita teringat dosa-dosa kita menangis, sholat daim kita jeda, berhenti, ya kita berhenti. Ganti aja dengan istighfar dulu ya. Astaghfirullahaladzim, 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 ya. Atau ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Boleh ya. Baik untuk kita istighfar. Setelah itu kita istirahat. Jangan dipaksakan untuk sholatul daim. Perbanyak istighfar ya. Karena istighfar sangat penting untuk meminta ampunkan badan jasmani kita ya, karena badan jasmani kita kan kotor ya. Kotor karena dulu sebelum masuk perguruan banyak melakukan khilaf, banyak melakukan dosa tanpa kita sadari atau dengan kita sadari ya. Seperti itu. Kita lanjut lagi ya. Setelah menjalani sholatul daim ini, gerakan-gerakan badan ini ya, mungkin dimaksudkan kurang lebih 4 hari ini mulai terasa guru. Oh, jadi ini memang nanti ada tahapannya, murid-murid akan merasakan badan seperti bergerak sendiri ya. Padahal itu menyatakan bahwa kita tidak punya kuasa ya. Digerakkan itu maksudnya Allah memberi isyarat bahwa Allah yang mempunyai hak mutlak di badan kita. Maka ketika kita sholatul daim, maka akan timbul gerakan-gerakan seperti bergerak sendiri, padahal Allah yang menggerakkan. Maksudnya seperti itu. Allah memberi isyarat, ini loh kuasaku. Kamu tidak kuasa. Kamu ini sebetulnya sifatmu seperti mayat. Yang hidup aku, itu maksudnya Allah. Maka digerakkan ya. Dan gerakan-gerakan itu macam-macam ya. Intinya ketika gerakan itu muncul, tidak perlu takut, diikuti aja. Santai, slow, nggih. Enggak usah takut. Diikuti dengan kesadaran. Nanti lama-lama akan hilang sendiri. Nggih. Itu Allah menunjukkan kekuasaannya kepada kita. Ya, jadi berarti sangat dekat sampean sudah. Ya, terus dilatih, ya. Nah, terus setelah ada gerakan seperti itu, kadang perasaan takut sekali, seolah-olah mau mati. Ya ini wajar, maklum ya, kita maklumi karena mungkin baru merasakan sensasi seperti ini, gerak-gerak seperti ini ya. Kami himbau lagi jangan takut ya. Karena perguruan mengcover, perguruan menjamin insya Allah pada semua muridnya aman selama mengikuti
petunjuk bimbingan dari perguruan. Jadi tenang, ikuti aja, enggak apa-apa. Badan bergerak sendiri itu proses. Kadang ada yang bergerak berjalan sendiri di rumah, mutar-mutar. Enggak apa-apa, ikuti aja. Itu Allah memberikan kekuasaannya, memberikan, menunjukkan, memberi sinyal. Ini loh, bahwa aku ini loh yang berkuasa. Engkau manusia sebagai hambaku, sifatmu mayat, enggak bisa apa-apa. Disitulah belajar kita untuk bersandar, belajar untuk berserah diri. Jadi tidak perlu takut, itu nanti akan hilang dengan sendirinya. Itu proses, namanya proses perjalanan. Tidak perlu takut ya. Seperti itu. Lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana untuk bisa istiqomah ibadah, Guru? Terkadang bisa sholat malam tapi subuhnya lepas, seperti itu. Jadi untuk mensiasati seperti ini, sebetulnya kita tinggal mengatur ritme istirahat kita. Kira-kira ketika malam kita sudah cukup semua, cepat-cepat diistirahatkan. Ketika ada kegiatan yang tidak penting, tidak perlu, cepat-cepat istirahat. Dan sebelum istirahat boleh sholat tahajud. Karena sholat tahajud tidak harus tidur dulu. Sebelum tidur pun boleh sholat tahajud. Paham ya? Kadang banyak yang tidak paham, sholat tahajud itu harus tidur. Jadi tidak seperti itu. Sebelum tidur pun boleh sholat tahajud, baru cepat tidur. Diatur ritmenya, istirahatnya ya. Jadi itu. Karena yang terpenting ya yang subuh ini, karena subuh ini kan sifatnya wajib dikerjakan. Kalau sholat malam, sholat tahajud itu kan sunnah. Jangan sampai kita mengerjakan sunnah, terus wajibnya yang wajib malah lepas. Sholat subuhnya lepas, wah. Itu terbalik itu namanya. Kita harus mengutamakan yang wajib dulu. Kita lanjutkan lagi ya. Sambil kita santai. Malam seperti ini ketika orang pada istirahat, terlelap di dalam mimpi-mimpi mereka, kelelahan mereka, kita bangun ibadah, tafakur, atau sholatul daim, atau zikir, atau bersolawat. Intinya kita beribadah, itu mempunyai nilai lebih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi seperti ini kita mengadakan majelis ketika orang-orang lagi istirahat semua. Suasana tenang, damai. Semoga Allah memahamkan ilmu kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut. Bagaimana dengan amalan untuk mengirim doa atau al-fatihah untuk diri sendiri? Ini mungkin untuk orang syariat ya. Nah itu ya boleh-boleh saja. Tidak ada larangan dan itu baik sebetulnya. Baca Al-Fatihah ini kan, mohon maaf akan dilanjutkan. Duya derajat pangkat, duya bondo donya, nek uripe adoh karo sing gawe urip, niku sak dalan-dalan kesandung-sandung, kesrimpet-srimpet. Ning arepa uripe kaya kula niki sarwa kekurangan, ning cedhak karo sing gawe jagat. Lakune ya kepenak, ora bakal kesandung, ora bakal kesrimpet. Kuwi mung penemune wong goblok. Penemune wong sing ora ngerti marang ilmu. Sing kandha sapa? Wong sugih, wong duwe derajat.
kok adoh karo sing gawe urip. Ming gumantung karo gone ngrasake, ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mangkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong. Bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembahe. Contone, mboten sanganggo conto sing kula dumuk, ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungsa sing kokean derajat pangkat, kokean bondo donya, wekasan mripate wuta karo sing gawe urip, terus ngawula karo bondo donya. Niku pirang-pirang